kita semuanya sudah. Dan pendekatan di kurikulum 2013 menggunakan apa? Scientific approach. Ajoi, scientific approach apa itu? Tinggal artikan Apa tuh? Ya, ada berapa lagi? 5M aja. Yang pertama satu. Yang mengamati, kau ini. Menanya, bukan peraga ya. Mengelola, mengenal, mencoba, mengkomunikasikan. Berapa lagi? Jadi udah campur semua. Nah, itu diterapkan dalam pembelajaran, bukan dalam perkenalan atau ta'aruf. Nanti ngeliat cewek di Cina diamati dulu. Habis itu kedua, ya, yang parahnya nanti coba. Masih bagus. Dilihat kan, observasi dulu, terus dinalar, kira-kira mau apa enggak. Terus yang Kupu-kupu masuk-masuk gini yang bikin dicoba dulu, baru dikomunikasikan sah apa tidak. Nah, ini yang bahaya. Ini kita bicara lagi dalam konteks pembelajaran ya, bukan perkenalan dengan lawan jenis. Kalau ada lawan jenis jangan ada yang coba aja dulu gitu. Oh, berarti kalau sejenis boleh. Oh ya. Merinding dengarnya. Jeruk apa kan jeruk? Dalam pembelajaran 5M itu apakah harus berurutan? Tidak mesti, ya, tidak mesti. Jadi mencoba dulu boleh, boleh mencoba dulu baru mengamati. Atau bagaimana yang mana dulu kita kertas lembar. Misalkan dalam apa ya, contoh baru bisa yang itu. Pelajaran apa ini? Mana yang jatuhnya lebih cepat? Science, fisika. Yang mana yang jatuhnya lebih cepat? Yang kanan. Iya. Berapa orang yang ini? Mas Dede merasa ini ya. Ini yang jatuhnya lebih cepat. Ini lebih cepat. Lebih cepat. supaya kita buktikan. Galileo. Barengan atau lebih cepat Kalau atau fisika gimana? itu 1, 2, 3. benda jatuh dari sel. Jadi tadi pertama saya minta Bapak dan Ibu Coba. namanya kan, yang mana lebih dulu komunikasikan dan terus kita eksperimen mencoba tadi. Ini untuk mengetahui apa? Kenapa yang ini lebih cepat? Gravitasi, berat, jenis, massa, pembelajaran fisika bisa, sains di anak SD juga yang kelas 5 atau 6 bisa. Kelas 3 sudah belajar itu. Nah, anaknya kelas 3 ya. Berarti kerjanya lempar-lempar gitu. Kelas 3. Jadi ini yang dimaksud dengan Ngitung barang-barang jatuh. segala sesuatu dinalar, bisa dilihat, diamati, dicoba, dieksperimenkan, dipromosikan. Bukan kenapa hari ini kita belajar ini. Yang lihat papan tulis anaknya jangan hanya mencatat saja. Itu yang kemarin disebut dengan student center, bukan teacher center lagi. Di kurikulum 2013 anak harus aktif. Gurunya harus lebih banyak modal mengeluarkan untuk membuat media. Gitu kan, biar anaknya aktif, tidak ngantuk hanya di kelas duduk saja. Menerangkan dengan apapun, putar otak, kreativitas, bagaimana caranya biar bisa
diamati, biar bisa diuji cobakan dan dikomunikasikan bertanya. Ya, ini untuk jadi itu kan cuma untuk mata pelajaran tertentu saja, tidak, semua mata pelajaran bisa. Semua mata pelajaran bisa menggunakan pendekatan 5M tadi dengan model pembelajaran 3. Bisa pilih salah satu dalam setiap lessonnya atau mau tiga-tiganya diterapkan bisa lebih bagus. Ya, oke. Sekarang Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu pejamkan mata, ingat-ingat kemarin kita dari awal sampai akhir ngapain. Kita akan membuat sama-sama RPP-nya yang kemarin. Mending sama-sama apa sendiri-sendiri? Sama-sama. Gotong royong lebih bagus. Satu. Ya, bercerai kita sidangkan. Budaya kita Bercerai kan kita gotong bawa ke royong. pengadilan. Bagus itu. Bukan masing-masing. Lepak. Maunya. Oke. Kita lihat yang versi Indonesia. Ini contohnya. Yang sudah ada RPP, Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikannya berarti kalau kita sekarang identitas di sini. Ada yang namanya RPP, apa aja isinya? RPP kepanjangan dari apa? Nggak ada paramat, bukan dia kan dari kemarin ada kapan sih? Satuan Pendidikan. Oke. Yang kedua, kelas semester. Terus kalau di SD ada tema atau subtema. Di SMP SMA atau semuanya juga pasti ada kan, paling tidak disebutkan tentang babnya. Kalau nanti di Cina temanya tentang apa. Terus pertemuan. Alokasi waktu. Salah ya. Harus lihat bahasa Indonesia. Oke. KI, KD tidak perlu. Indikatornya apa? Tujuan pembelajaran tidak perlu dibahas maksudnya, tapi ada ini tujuan pembelajaran dan ada materi. Oke, kalau kita sekarang kita asumsikan ini RPP kita yang kita kerjakan kemarin. Materinya tentang apa berarti? Kurikulum 2013. 13. Submaterinya ada apa aja? Model pembelajaran. Model pembelajaran. Terus ada apa lagi? Kemarin belajar apa? Metode pembelajaran. Tadi yang main itu Metode. pendekatan. Terus belajar apa lagi? Evaluasi atau penilaian yang menggunakan apa? Autentik, ya, bukti autentik, penilaian autentik. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya metode pembelajaran. Terus metode pembelajaran ini bisa berbentuk apa saja? Diskusi, terus tanya jawab, ya, permainan dan lain sebagainya. Ada kemudian
Kemudian ada apa? Media. Ya. Terus alat atau sumber belajar. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini kegiatan pembelajaran pada dasarnya tetap sama, terbagi menjadi 3. Apa saja? Kegiatan awal atau pendahuluan, Inti penutup. inti dan penutup. Bukan? Saya tuh kalau nota apa tuh nggak di situ. Biasanya di sini ada waktu kan? Enak. Di sini kegiatannya ngapain aja. Nah, ini sudah Bapak dan Ibu kerjakan selama Bapak dan Ibu menjadi guru. Nah, mestinya udah bukan hal baru lagi kan? Membuat LPP. Yang berbeda hanya sekarang harus dicantumkan 5M-nya. Nah, jadi kegiatannya harus lebih rinci. Ini yang bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, dalam versi Indonesia ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu bikin LPP di Cina, tidak. Dicantumkan menanya kegiatannya seperti itu, contohnya mengamati. 1. Siswa mendengarkan guru memperkenalkan dirinya. 2. Menanya, siswa distimulasi atau diminta. Jadi 5M-nya itu di sini harus muncul. Nah, dan yang membedakan lagi terutama di penilaiannya. Ini pertemuan kedua. Nah, penilaiannya menggunakan observasi, unjuk kerja atau tes yang seperti itu. Nah, di Cina kalau versi China, Bapak dan Ibu mau ke Cina dan mau jadi guru bahasa Cina, tidak jauh berbeda. RPP disebutnya apa? Ciao. Jiao dari jiaoxue, pembelajaran. An dari perencanaan. Anpai, rencana. Jadi SPP jiao an. Lihat di sini ya. Kita lihat sama-sama. Jiao an. Kalau Bapak dari sini nanti, ini masuk ada mulai di pembelajaran yang perencanaan pembelajaran hingga mikro teaching. Di akhir Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat ini dan mempraktekkan mengajar. Nah, diambil dari buku atau materi yang disediakan di sana. Kelihatan nggak ini? Ini salah satu contoh. Kelihatan Oke, yang pertama Telkomsel nggak? Telkomsel. Di sini ada 教学对象. Berarti masuknya itu di kelas. Muridnya, siswanya kelas berapa atau kelas jenis apa. Kalau di sini Bapak dan Ibu mengajarnya, kalau di sini dituliskan cucipan telu basic mahasiswa asing. Kalau Bapak dan Ibu berarti masuknya SMA ya. Kalau SMA apa bahasanya? Kelas berapa?
10. Kaohsiung University Oke, ini SMA kelas 1. SMA kelas 2. Kalau SMA kelas 2, Nian. Kaohsiung Nian. SMA kelas 3. Kaohsiung San Nian. Ya kan? Oke, kalau SD SD. Nggak tahu. SMK? Ya udah, kalau nggak tahu bisa langsung aja pilih kelas 1, 2, apa 3. SMK sama SMA sama. SMA sama Beda. SMA. Ini yang kedua, jiaocai. Jiaocai, apa artinya jiaocai? Jiaocai. Apa? Materi. Materi. Kuliah Hanyu. Kuliah Hanyu. Buku penuntun. Bahan aja. Diambil dari buku mana? Itu jiaocai, ini Hanyu Ping Shuo Du Xie Su Cheng, ini bukunya. Penulisan buku di China menggunakan yang sudah pakai software dalam kondisi penulisan bahasa Cina, nilai ketik kurung lebih kecil itu, nanti dia keluarnya 2. Buku selalu ditulis dengan lambang kurung 2 ini. Ini untuk buku. Ya. Apa? Pakai shoe. Kalau dalam itu ada halaman dalam bukunya, orang Cina udah otomatis tahu itu nama buku. Ya. Dalam kurung ciri cawi Banse. Ini penerbitnya sama tahun terbit. Kesing apa? Ini ada cuci hari Zhonghe Materi. Zhonghe bahasa Cina komprehensif tingkat dasar. Nah, kalau di SMA, Bapak dan Ibu juga pasti mengajarkannya Zhonghe. Zhonghe. Kenapa? Karena dikomprehensifkan. Waktunya tidak cukup. Di SMA itu pasti mengajar tidak dipisahkan, listening sendiri, ya kan? Writingnya nanti readingnya ada sendiri, ya kan? Dia gabung menjadi satu kesatuan. Jadi Zhonghe itu bahasa Mandarin komprehensif itu mata pelajaran bahasa Mandarin yang menggabungkan 4 keterampilan dengan 5 pengetahuan. Nah, 4 keterampilan ditambah 5 pengetahuan. Jadi makanya Zhonghe, Hanyu Zhonghe. 4 materi. 5. Ini ada 教学内 Mata 容 materi apa tadi? 教学内容 ini yang lantaran biarkannya, tapi nanti di sana diajarkan caranya membuat, dan modelnya tidak ada baku seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sudah ditentukan, kadang kurang 1 garis atau 1 kolom, sama kepala sekolah atau pengawasnya suka di salah harus begini, begitulah. Kalau di sini enggak. Nanti kalau Bapak dan Ibu bisa lupa buku yang ada saya bawa, itu ada kumpulan dan template, modelnya bermacam-macam. Ini hanya salah satu contohnya. Jangan sampai nanti ketika dosen samanya menerangkan Bapak dan Ibu langsung protes, enggak, kemarin saya di
内容我也没有的， Apa tadi? oleh nyari, oleh nyatet. 内容 isi atau materi pembelajaran. Dia tulis di sini 第9课 bab ke-9. 我智慧说仪表，我只会说仪表. Saya hanya bisa bicara sedikit bahasa Mandarin. Kalau ini dia lebih rinci ya. 课文是两个人的一段对话. Kan? Jadi wacananya berbentuk dialog antara dua orang. 共有23个生词, ada 23 kosakata. Yang dipelajari yin fonetiknya, 知识 pengetahuan fonetiknya adalah pu dan bian tiao, perubahan nada pu. 语法及重点词学习 apa grammarnya, mempelajari tentang noun, he, hui, 区别 语法, ya kan, perbedaan antara noun sama hui, terus sama 正读不语. Itu materinya ditulis. Nah, kalau ini tadi laporan pakai bahasa Indonesia, tapi kalau ini pakai bahasa Cina. Di sana nanti. Lanjut, 教学目的及要求. Mudi, tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama, 要求学生复习第8课及语系第9课. 要求 meminta, tujuannya itu mengharapkan siswa untuk fusi mengulang review pembelajaran bab 8 IPA ke. Ji sembari sambil yusi mempersiapkan pelajaran bab 9. Yang kedua, 通过本课的讲选，掌握全部课文里的生词以及教师讲课中大部分补充词语. Di sini melalui pembelajaran buku diharapkan siswa bisa menguasai 生词 kosakata yang ada di dalam buku. Ya kan? Sampai di sini ada yin sama pu de bian tiao, 让我能和会的用法有区别. Nah, materi itu nggak usah panjang begini. Kalau nanti disuruh buat mudinya, ya udah, 1 fusi di 8课, 2 isi di 9课, ya kan? Review sama siapin. Yang ketiga langsung 掌握新的生词, kata yang gampangnya. Bisa kan? Terus yang sininya lafalnya tentang apa, grammarnya tentang apa. Gampang begitu. Selanjutnya ada 教学重点与难点, penekanan pembelajaran. Ada 教学时数, 时数apa, alokasi waktu. Di sini ada 4 学时, 4 jam pembelajaran. 1 jam, 每个时 1 jam pembelajaran, 45 分钟. Mandarin pembelajaran. Kita satu lembar tuh. 45
Di bawahnya ada 教学 Terus ya terima. 关键时间安排 Sebentar. Gak apa-apa. kegiatan pengaturan waktunya ditulis kan dia pada pertemuan pertemuan pertama kedua pertemuan belajar pertemuan ketiga keempat dan kali belajar sekali pertemuan sebenarnya terjadi 2 jam. Nah, di sini ada fungsi metode sama prinsip. 教学步骤itu kegiatan pembelajaran urutannya. Kegiatan pembelajaran pertama pertemuan pertama, pertemuan kedua. Yang pertama dia sampai tulis menit, ya kan? 初次教学 itu apa? Persiapkan kondisi di kelas 1 menit diperkirakan. Terus mengulang pelajaran sebelumnya berapa? 10 menit. Baru masuk ke pembelajaran. Tapi itu masuk masih di persepsi ini 10 menit. Baru latihan kue menau. Nggak boleh, nanti pas ujian keluarnya kan cancel. Nggak boleh. Harus tempat keterampilan itu dikeluarkan. Jadi jangan, saya rasa lebih baik daripada ibu hafal 10 kata, kosakata, tapi bisa 4-4-nya. Bisa nulis daripada hafal banyak tapi nggak tahu nulisnya. Nggak bisa bacanya. Silabusnya kalau coba ada tapi masih yang lama, yang baru ini Masih. Bilangin aja dah Bapak. Nah, kalau susunan di kegiatan pembelajaran, Bapak dari teman bisa buat sendiri nanti di sana. Yang jelas tidak ada perbedaan antara MPP Indonesia dengan Cina kecuali dari segi bahasa. Sama-sama ada tujuan, sama-sama ada lokasi waktu, sama-sama ada tahap pembelajaran atau kegiatan sama. Jadi jangan nanti langsung kaget atau gimana, sama belajar. Kemarin itu bukunya ada kumpulan Ciawan. Yang bisa mengadakan ibu pada shopping. Bapak dan Ibu bisa break dulu, menikmati kudapan.